Oke bosku, di video kali ini kita akan membahas mengenai skep vakum pada karburator vakum ya. Ini buat teman-teman yang mungkin yang belum mengerti cara kerja vakum ini, kurang lebih hampir sama dengan sistem skep ya. Tapi dia cenderung lebih mengandalkan hisapan, oleh karena itu dia disebut vakum ya. Ada ruang vakum, kemudian dia bisa terangkat dan dibantu dengan koin karburator. Oke, di sini bagaimana sih kerusakan yang terjadi jika vakum ini dalam kondisi rusak? Oke, yang pertama yang sering terjadi ya, ada vakum yang baret. Ini ada dua contoh, yang satu mulus, yang satu baret. Vakum yang baret ini efeknya adalah dia tidak bisa mengangkat pada waktunya. Ya, alhasil apa? Ketika kita putar gas itu kadang motor tenaganya ngambang. Nah, itu bisa jadi disebabkan oleh skep vakum yang sudah baret ya. Kemudian yang agak parah itu bisa terjadi pada karet vakumnya. Karet vakum ini biasanya ada yang mungkin kemasukan kotoran atau memang usianya sudah tua. Itu ada bolong setitik aja, sejarum, maka fungsi vakum ini sudah tidak bisa maksimal walaupun sudah dibantu dengan koin karburator ya. Dia tidak akan bisa maksimal, harus ditutup ya, bahkan tidak bisa bekerja kalau dia ada lubangnya ya. Oke, itu yang pertama yang perlu diketahui buat teman-teman pengguna karburator vakum skep. Kemudian yang kedua, di sini komponennya juga ada jarumnya, sama seperti karburator skep ya. Cuma di sini jarum pada karbu vakum itu tidak ada setelannya ya, tidak ada step 1, 2 dan seterusnya seperti jarum skep ya. Jadi dia langsung kita pasang sesuai jarum yang ada ya. Kemudian di sini yang tidak kalah penting ada juga ringnya ya. Jadi kita bisa mainkan settingan itu di ringnya sini. Bisa kita kasih ring yang agak tipis dan ring bawaan atau ring yang agak tebal. Tentunya efeknya juga bermacam-macam tergantung setelan yang mau kita cari ya. Kalau setelan standar biasanya itu sudah dilengkapi dengan ring bawaannya berupa fiber seperti ini ya. Ini ring bawaan. Kemudian kalau sudah di setting-setting itu bisa diganti dengan ring biasa, ring seng atau ring besi yang kecil dan tipis ya. Tinggal diatur aja untuk ketebalan ringnya. Kemudian yang tidak kalah penting di sini juga ada per kecil. Per kecil ini fungsinya itu ada di bawah penahan pengunci jarumnya. Jadi dia nekan seperti ini ya. Nanti ketika dipasang itu dia nekan. Nah, tekanan per kecil ini itu sangat penting sekali ya, karena dia tugasnya adalah untuk menstabilkan posisi jarum vakum itu agar dia tidak bergoyang ya. Jadi jangan sampai kelupaan ketika kita menaruh per kecil ini, karena fungsinya begitu penting ya. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai per skep jarum vakum atau vakum karburator. Nah, kerjanya kurang lebih hampir sama dengan karburator skep konvensional yang tidak ada vakumnya. Jadi dia tugasnya untuk mengembalikan vakum skep pada posisinya dan menahan vakum skep itu naik sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi untuk ukuran
per vakum ini itu tidak ada patokan ya. Kita bisa mencari dan merasakan lewat RPM motor ketika dihidupkan. Biasanya kalau per skep vakum ini kepanjangan, motor cenderung lebih berat ya. Tarikannya itu RPM bawah ke tengah ke atas itu RPM-nya lama naiknya ya. Lama naik karena apa? Karena vakum skep itu tidak bisa langsung spontan naik ya, karena pernya itu terlalu panjang ya. Jadi bisa kita rasakan kalau per ini terlalu pendek, nah itu skepnya jadi mudah naik ya. Jadi RPM-nya itu cepet banget ke atasnya. Jadi apa akibatnya? Akibatnya kalau ini per kependekan itu tenaga jadi cepet naik ya, khususnya untuk motor yang buat sering nanjakan itu biasanya di RPM hampir RPM atas itu malah hilang. Nah itu karena ketidakstabilan vakum skep dan pernya yang terlalu pendek. Jadi belum waktunya dia ngangkat itu sudah ngangkat, alhasil dia tidak sesuai dengan kebutuhan mesin, malah ngempos ya. Tapi untuk per yang pendek ini juga enak untuk akselerasi yang untuk jalan datar ya. Resikonya ya bahan bakar jadi lebih boros ya. Mungkin itu untuk patokan ukuran per skep vakum ini, tidak ada patokannya ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kurang panjang motornya, ngerasa agak berat, bisa dipotong atau kalau kita tekan seperti ini dia akan tetap kembali. Baiknya kita potong ya kalau tarikannya itu terasa berat dan lama nyampe RPM atas. Nah kalau sudah kita potong ternyata kependekan, nah itu bisa kita tarik aja lagi biar dia agak panjang ya. Seperti itu, bisa ditarik aja, disesuaikan ya. Konsekuensinya ya per jadi agak lemah ya, karena jaraknya tidak setebel yang awal tadi. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini untuk pembahasan mengenai vakum skep. Semoga bisa dipahami. Kita saling sharing aja di kolom komentar. Oke, terima kasih.